striker ini bukan pemain baru buat saya. Dulu, saya sudah melatihnya secara individu. Atributnya sudah terbentuk dan skillnya sudah ada. Sekarang, pemain ini sudah memiliki jenjang berkilau dengan peningkat atribut plus 50 dan peningkat kualitas plus 33. Tapi di game Top 11, kita tahu, tiap musim kualitas pemain pasti akan turun sebanyak 20%. Jadi tantangannya bukan sekedar mempertahankan, tapi bagaimana menjadikannya penyerang pocor sejati. Striker yang tetap tajam meski kualitasnya terus terkikis. Nah, bisakah kilau kecil ini bertahan dan berkembang jadi predator kotak penalti seperti Inzaghi atau Van Nistelrooy? Oke, daripada penasaran, let's go. Mari kita bahas gimana cara meningkatkan kualitas penyerang pocor tiap musim agar tetap tajam. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membahas gimana cara meningkatkan kualitas penyerang pocor yang menurun di setiap musim agar tetap tajam. Nah, ini adalah penyerang pocor yang akan saya latih secara individu, namanya Adrian Mugisha. Tapi penyerang ini bukan penyerang milik saya pribadi, melainkan penyerang milik Bang Niko yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau bahasa gaulnya di Latmil. Nah, usianya 20 tahun, OVR-nya 157, atau sebenarnya dia punya OVR di angka 124 plus 33 kenaikan jenjang. Jadi untuk OVR keseluruhan sudah meningkat di angka 157. Dan dia juga sudah memiliki peningkat atribut yang cukup besar plus 50. Jadi ini yang membuat striker bintang 7 ini punya kualitas yang cukup tinggi. Nah, penyerang ini dulu sempat saya latih secara individu dan saya sudah membentuk atribut kuncinya agar dia bisa bermain bagus dan bisa menjadi striker yang sangat tajam. Nah, hari ini saya akan kembali meningkatkan kualitasnya lagi agar striker ini bisa bermain bagus dan memiliki OVR yang sangat tinggi. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke guys, sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Nah, berhubung striker dengan gaya main penyerang pocor ini sudah memiliki atribut yang cukup bagus dan dia juga sudah memiliki atribut kunci yang cukup sesuai. Jadi hari ini kita akan fokus meningkatkan lagi atribut penyerang pocor ini agar semakin tinggi, terutama untuk atribut kunci dan juga untuk atribut pendukung. Nah, untuk atribut kuncinya sendiri kita bisa lihat di sini dia sudah memiliki atribut finishing yang cukup tinggi di angka 276 atau aslinya 226 plus 50 peningkat jenjang. Kita hitung aja untuk kualitas aslinya ya guys ya. Dan untuk tembakan di angka 180, kemudian dribble di angka 121, umpan 192, dan untuk kreativitas 181. Saya rasa udah cukup bagus. Kecepatan 181, kecepatan 192 maksud saya. Kemudian untuk atribut kekuatan di angka 112 dan atribut kebugaran di angka 131. Kemudian penempatan posisi 131 dan untuk sundulan di angka 165. Nah, untuk posturnya sendiri dia cukup tinggi. Tinggi badannya 193 cm dan pemain ini punya kedua kaki yang bagus. Berat badan 90 kg. Oke, jadi ya, untuk sesi latihan yang pertama tentu kita akan fokus dulu meningkatkan atribut yang cukup penting untuk seorang striker. Salah satunya penempatan posisi, tapi ini belakangan aja. Yang akan kita fokuskan pertama-tama, mumpung kualitasnya masih rendah,
Jadi pada sesi latihan yang pertama kita harus membentuk atribut kunci terlebih dahulu. Salah satunya finishing dan juga tembakan. Dimana memang di sini untuk finishingnya sendiri ada di angka 276 dan kita masih bisa meningkatkan lagi hingga finishingnya cukup tinggi. Mungkin di angka 250 atau 260. Karena finishing penting banget untuk seorang striker. Dan jangan lupa atribut tembakan juga sangat penting. Berhubung atribut kekuatan juga masih rendah, jadi pada sesi latihan yang pertama kita akan fokus dulu melatih atribut penyelesaian, tembakan, dan kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Oke. Nah, ini ada 5 atribut sebenarnya. 5 atribut bener. 3 atribut penting untuk seorang striker, kekuatan, penyelesaian, dan juga tembakan. Sementara untuk refleks dan kelincahan itu khusus untuk melatih penjaga gawang. Oke, jadi untuk slotnya udah terisi penuh. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, jadi agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nama aplikasinya AutoClicker dan kalian bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Lalu jika keluar seperti ini, kalian bisa klik OK. Selanjutnya kita akan diarahkan ke pengaturan, kemudian klik aplikasi yang di-download, lalu klik di sini, dan di sini kita bisa nonaktifkan terlebih dahulu aplikasi AutoClicker, lalu aktifkan lagi, kemudian klik tanda centang di sini ya guys ya. Kita menyetujui, tunggu 10 detik. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang kita bisa kembali perlahan ke dalam game dan sekarang kita bisa atur untuk jeda waktu kliknya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video saya dengan judul Cara Cepat Melatih Pemain Menggunakan Aplikasi AutoClicker. Oke, di sini saya sudah mengatur konfigurasinya, lalu kita close dan kita akan mulai sesi latihan individu untuk seorang penyerang voucher yang akan menjadi penyerang super tajam. Oke, seperti biasa lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oh ya, tapi sebelum itu saya juga mau disclaimer terlebih dahulu bahwa sesi latihan individu seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kalau misalkan kita meningkatkan kualitasnya sampai punya kualitas yang sangat tinggi. Jadi sesi latihan seperti ini bukan dilakukan dalam sekali klik, tapi membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan kali sesi latihan sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Jadi seperti itu guys. Kadang-kadang ada teman-teman yang bilang, "Bang, kenapa sesi latihannya bisa cepat banget, sekali klik langsung jadi?" Padahal enggak. Nah, kenapa bisa cepat kayak gitu? Karena videonya saya potong. Soalnya kalau misalkan nggak dipotong-potong videonya, durasi video ini mungkin bisa sampai 3 hingga 4 jam. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran drill latihan apa saja yang bakal saya gunakan, pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Oke guys, jika dirasa dalam 3 kali sesi latihan ternyata tidak ada peningkatan atribut, saran saya kalian harus segera mengganti drill latihannya guys. Dan sekarang saya mau fokus dulu melatih atribut finishing. Mungkin kita up sampai 260 atau mungkin sampai 300 untuk kualitas keseluruhan atribut penyelesaian ya guys ya. Kita buat dulu, dan kali ini saya akan fokus membentuk atribut penyelesaian menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oke, sekarang kita bisa pilih dan masuk ke drill latihan. Nah, buat yang nanya, "Bang, nanti atribut gelapnya kebuka. Nanti atribut gelapnya bisa meningkat cukup tinggi bang kalau pakai drill latihan itu." Ya, nggak apa-apa guys, soalnya fokus kita membentuk dulu ya guys ya. Kita membentuk dulu atribut kuncinya sampai tinggi. Soalnya kalau misalkan atribut lain sudah meningkat cukup tinggi, dan hal ini bisa bikin kita sulit untuk membentuk atribut kuncinya lagi. Jadi pada sesi latihan yang kedua ini, kali ini kita bakal fokus meningkatkan atribut finishing, dribble, finishing dan juga dribble menggunakan drill latihan penyelesaian 1 lawan 1. Bukan hentikan penyerang. Tadi saya lupa. Tadi saya bilang apa sih? Anjir, udah malam sih. 127 Pak, jadi lupa ingatan. Oke. Intinya pakai penyelesaian 1 lawan 1 untuk melatih penyelesaian dan juga dribble ya guys ya.
Kondisi pemain akan minus 8,1% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Nah, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan penyelesaian satuan satu, one on one, di sini tujuannya yaitu karena kita akan melatih finishing dan juga dribble. Dan ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Jadi ketika kita sulit untuk membentuk atribut kunci, jadi kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Tujuannya yaitu untuk memancing agar atribut terang mau meningkat. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan biar durasi video ini nggak terlalu panjang, seperti biasa kita cut dulu videonya. Nah, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan penyelesaian one on one, sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 311 atau 261 plus 50. Sudah meningkat di angka 311, kemudian dribble tanggung banget 199, kita ulangi lagi sampai dribblenya meningkat di angka 200 ya guys ya. Bentar, ini agak lumayan lama soalnya kualitas pemain udah lumayan tinggi dan atribut kunci juga cukup besar. Oke, sudah beberapa kali sesi latihan tidak ada peningkatan, itu berarti kalau kita lanjutkan hal ini bisa bikin kita bolos-bolos kondisi. Untuk itu lebih baik stop aja guys. Nah, di sini yang penting untuk atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 311 dan untuk dribblenya di angka 199 ya guys ya. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kali ini saya juga mau fokus lagi ningkatin atribut penyelesaiannya lagi guys. Kalian meningkatkan atribut tembakan ya guys ya. Soalnya di sini untuk atribut tembakan belum tembus di angka 200 kalau di kualitas aslinya guys. Jadi untuk meningkatkan kedua atribut ini kita akan menggunakan drill latihan permainan sayap, sekalian meningkatkan atribut sundulannya juga yang masih rendah. Dan kenapa saya menggunakan drill latihan permainan sayap, yaitu karena drill latihan permainan sayap mengandung atribut gelap sundulan, dimana kalau misalkan ada atribut gelap yang masih rendah, ada kemungkinan atribut terang mau meningkat guys. Oke, seperti biasa isi full slot, kemudian kondisi pemain akan minus 16,2% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, perlu diingat jika dalam 5 kali sesi latihan tidak ada atribut yang meningkat sama sekali, lebih baik stop, kita gunakan drill latihan yang lainnya lagi. Tapi di sini kita lihat masih ada peningkatan, itu berarti ada potensi atribut yang sedang kita latih bisa meningkat lebih tinggi. Oke guys, sesi latihan sudah lumayan sulit. Dan sekarang untuk atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 266, kemudian tembakan sudah meningkat di angka 192. Nah, pada sesi latihan selanjutnya di sini saya akan fokus dulu melatih atribut tembakannya lagi ya guys ya. Dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Jadi sekalian naikin atribut sundulannya juga. Nah, tapi bedanya kali ini tidak ada atribut finishing, tapi adanya atribut tembakan dan juga sundulan guys. Kondisi pemain akan berkurang 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, kita akan up dulu untuk atribut tembakan agar lebih tinggi. Setelah itu kita bisa fokus melatih atribut lainnya lagi. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan yang sangat melelahkan, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 280, kemudian atribut sundulan sudah meningkat di angka 208. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus meningkatkan atribut dribble. Mungkin sekalian tingkatin juga atribut kecepatan. Kecepatan sudah cukup tinggi, dribble dan juga kekuatan. Oke, kita coba dribble dan juga kekuatan. Dan kali ini sebentar kita akan coba menggunakan, yaudahlah, kita akan coba ningkatin atribut dribble, kemudian kebugaran dan juga kecepatan terlebih dahulu menggunakan drill latihan sprint.
Kita coba, kalau misalkan nanti naiknya susah, baru kita coba menggunakan drill latihan yang mengandung atribut kekuatan. Kita coba dulu pakai drill latihan sprint untuk ningkatin atribut kebugaran, kecepatan, dan juga dribble. Nah, kondisi pemain akan minus 20,25%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, ternyata masih ada peningkatan, jadi ada kemungkinan atribut dribble masih mau naik. Tapi kalau misalkan nanti peningkatannya cukup berat, ya udah kita terpaksa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Kita ulangi lagi sesi latihannya ya guys ya. Oke guys, sekarang kita akan kembali memulihkan kondisi penyerang poacher ini guys. Nah, untuk atribut kecepatan sekarang sudah meningkat di angka 260. Kemudian untuk dribble. Untuk kebugaran meningkat di angka 199. Sebenarnya tanggung banget ya. Tanggung banget guys. Kita coba lakukan sekali lagi latihannya guys. Giringan. Saya suka gatal kalau misalkan untuk atributnya belum pas. Saya suka gatal gitu guys. Kita ulangi lagi guys. Demi 1% atribut kebugaran. Oke, kita ulangi lagi. Ya, sudah selesai. Tapi atribut kecepatan jadi naik ya. Oke, sekarang untuk atribut kecepatan sudah meningkat di angka 261, kemudian kebugaran 200, dan untuk dribble, nanggung lagi pak, 219. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang untuk atributnya sudah meningkat. Dan pada sesi latihan selanjutnya, kali ini kita bakal fokus meningkatkan atribut kekuatan, karena seorang striker penting banget memiliki kekuatan yang bagus. Nah, sekalian kita juga bakal ningkatin atribut dribblenya lagi ya guys ya. Soalnya untuk atribut dribble, atribut aslinya itu di angka 169. Jadi yaudah, kita up lagi atribut dribblenya, sekalian naikin atribut kekuatan menggunakan drill latihan bertahan. Nah, di sini saya akan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oke, untuk melatih atribut dribble dan juga kekuatannya guys. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, untuk drill latihan ini mengandung atribut gelap ya guys ya, jadi kemungkinan besar bakal memancing atribut tackle, penjagaan, dan juga keberanian naik. Sebenarnya masih bisa kita akalin sih pakai drill latihan kebugaran, tapi nanti dulu kita fokus dulu tingkatin atribut kekuatan dan juga dribblenya agar cukup tinggi, mumpung kualitasnya masih agak sedikit rendah guys. Oke, dan setelah kita melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan hentikan penyerang, kali ini atribut dribble sudah meningkat di angka 201 atau 251. Kemudian kekuatan sudah meningkat di angka 200 ya guys ya. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kali ini saya akan fokus meningkatkan dua atribut penting, yaitu kebugaran dan juga kekuatan. Dan kali ini saya akan coba menggunakan drill latihan kebugaran untuk meningkatkan kedua atribut tersebut guys. Seperti biasa, isi full slot seperti ini, dan kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, seperti biasa lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat cukup tinggi. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan kebugaran, sekarang atribut kekuatan sudah meningkat di angka 230. Kemudian kebugaran sudah meningkat di angka 229. Nah, ini tanggung banget sih. Untuk atribut kebugaran kita coba up lagi ya guys ya. Kali ini saya bakal menggunakan drill latihan pemanasan. Kita akan coba terlebih dahulu. Kita up atribut kebugarannya. Soalnya tanggung ya, 1% lagi sundulan. Kita butuh 1% atribut kebugaran lagi. Kita pasin aja ke 230. Ya, selesai sudah. Soalnya tanggung guys. Sekarang kebugaran sudah meningkat di angka 230, kemudian kekuatan 230. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kali ini kita bakal fokus meningkatkan atribut
Bentar, penempatan posisi juga penting sih. Penempatan posisi kita up dulu ya, sekalian naikin atribut umpan mungkin sampai 200-an, dan juga kreativitas. Atau mungkin kita langsung aja sebentar. Kreativitas ya udahlah, kita coba umpan, kemudian penempatan posisi, dan juga kreativitas. Iya, kreativitas benar, tapi ada kecepatannya juga ya. Gini aja guys. Kali ini saya bakal fokus langsung tingkatin atribut penempatan posisi dan juga kreativitas menggunakan drill latihan bertahan, yaitu analisis video. Oke, kita coba dulu ya guys ya. Nah, kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita coba gunakan drill latihan analisis video terlebih dahulu. Ya, masih ada atribut yang mau naik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 240, kemudian penempatan posisi meningkat di angka 190. Dan pada sesi latihan selanjutnya kita akan kembali fokus meningkatkan atribut penempatan posisinya lagi ya guys ya, soalnya masih cukup rendah. Untuk itu kali ini kita akan coba menggunakan drill latihan bertahan lagi, yaitu kita akan menggunakan drill latihan pertahanan segaris untuk meningkatkan atribut penempatan posisinya guys. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut yang sedang kita latih meningkat cukup tinggi. Ya, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kita lihat untuk OVR keseluruhan pemain ini sudah meningkat di angka 192 atau 159 plus 33 kenaikan jenjang. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, sebentar, kita tanggung banget nih, kita up dulu penempatan posisinya. Bagus, sekarang sudah meningkat di angka 230 guys. Sekarang sudah meningkat di angka 230. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kali ini kita bisa fokus melatih atribut penempatan posisinya lagi menggunakan drill latihan racing. Iya, kita isi full slot seperti biasa. Kondisi pemain akan minus 16,2% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai OVR penyerang poacher yang sedang kita latih meningkat maksimal di angka 160 aslinya atau 194 guys. Udah ya? Kok cepet banget pak? Oke, bentar, kita up dulu volumenya biar mantap. 1, 2, 3, ini dia. Oke, alhamdulillah selesai juga sesi latihan yang kita lakukan. Ya, selesai sudah sesi latihan yang kita lakukan. Sekarang penyerang poacher sudah meningkat OVR-nya dari yang sebelumnya punya OVR asli di angka 120-an, sekarang sudah punya OVR 160, atau jika ditotal dengan kenaikan jenjang, sekarang OVR-nya di angka 193 plus peningkat atribut juga yang sudah cukup tinggi. Dan untuk atribut kuncinya tetap di penyelesaian dan juga tembakan. Kemudian untuk atribut pendukung di sini ada kecepatan, kemudian dribble, lalu ada sundulan dan lain-lain. Tapi yang paling penting tentu saja yaitu penyelesaian dan juga tembakan dibuat lebih tinggi dari atribut manapun ya guys ya. Dan sekarang sesi latihan selesai. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita bakal review permainan penyerang poacher ini seperti apa. Tapi berhubung durasi video ini cukup lama, nanti kita bakal bikin video part selanjutnya. Oh ya, buat teman-teman yang waktu itu request, Bang coba bahas formasi 4141. Nah, sampai saat ini saya masih belum bisa membahas mengenai formasi tersebut. Tapi mungkin di kesempatan berikutnya kita bakal bahas juga ya guys ya. So, jadi seperti itulah gimana cara
meningkatkan kembali kualitas penyerang voucher tiap musim agar tetap tajam. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen request juga silahkan kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Makasih juga buat membership NN Top 11 dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.